Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Lutfi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI B19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan judul Periodisasi Sejarah dalam Islam, periode klasik dari Nabi Muhammad SAW sampai masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam dari Dr. Haji Anwar Sewang MA. Langsung saja, tanpa perlu memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode klasik. Pada waktu Islam diturunkan, bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Hal ini menyebabkan bangsa Arab tidak hanya sedikit, namun enggak banyak mereka mengenal ilmu pengetahuan dan kebandaian lainnya. Hidup mereka itu di sana mengikuti hawa nafsu, berpecah belah, saling memerangi satu sama lain, dan sebagainya. Menghadapi kenyataan itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah turun ke bumi dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak mereka, untuk berhubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Dalam masalah ilmu pengetahuan, perhatian Rasulullah sangat besar. Hal ini dapat dilihat Nabi membuat tradisi baru, yaitu mencatat dan menulis selain kekuatan hafalan para sahabat. Semua sahabat yang pandai membaca dan menulis diangkat menjadi juru tulis untuk mencatat semua wahyu yang diturunkan pada benda-benda yang ditulisi seperti kulit, tulang, pelepah, kurma, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya kesungguhan umat Islam ketika itu, maka atas dorongan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW telah tumbuh tempat untuk belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran, mula-mula bernama Dar al-Arqam, dan setelah Nabi hijrah dibangun Kutab di emperan Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah hijrah dan diangkat menjadi kepala negara, Rasul melaksanakan proklamasi berdirinya sebuah negara dengan cara mengumumkan nama Madinah Al-Munawwarah bagi kota Yasrib. B. Mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. C. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, mempersatukan berdasarkan agama sebagai basis warga negara. D. Membuat undang-undang dan peraturan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang terkenal dengan istilah Traktat Madinah. E. Membuat batas wilayah sebagai baris teritorial dengan membuat parit pada waktu perang Khandaq. Membuat lembaga-lembaga pelengkapan sebuah pemerintahan semisal angkatan perang, pengadilan, lembaga pendidikan, Baf al-Mal, lembaga yang mengatur administrasi negara, serta menyusun
ahli-ahli yang cakap yang bertindak sebagai pendamping Rasulullah. Langsung sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat kepada siapapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada politik umat Islam. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin itu sendiri untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalam pertemuan di Balai Kota Bani Sa'idah, diputuskan Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi pemimpin. Periode Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya berkisar 2 tahun. Akan tetapi beliau dalam memimpin umat Islam menghasilkan beberapa kemajuan yang besar. Antara lain, 1. Perbaikan sosial atau kemasyarakatan. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng atau orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. 2. Memperluas pengembangan wilayah Islam. Adapun perluasan dan pengembangan wilayah Islam telah mencapai daerah Irak dan Syria. Daerah-daerah Islam tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah dan pada setiap wilayah diangkatlah seorang wali atau gubernur tersebut sekaligus menjabat sebagai hakim dan imam sholat. 3. Pengumpulan ayat Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan usul dari Umar bin Khattab yang meminta agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan menjadi satu naskah. Usul tersebut diterima oleh Abu Bakar. Kemudian diperintahkan Zaid bin Abid untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf. Baik, langsung saja. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Islam mengalami perkembangan begitu besar. Seperti pada aspek teritorial yang telah dirintis oleh khalifah sebelumnya, yaitu ekspansi wilayah di luar Arab, di mana ekspansi pertama dilancarkan ke ibu kota Syria, Damaskus, Ardan, dan His, yang berhasil dikuasai hingga pada 635 Masehi. Selain perluasan daerah, beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan sebuah negara, seperti mengenalkan sistem administrasi pemerintahan yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Membentuk anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan untuk masing-masing provinsi, diangkat seorang gubernur, gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi olehnya. Masa pemerintahan Umar bin Khattab mempunyai beberapa progres, meliputi periode kepemimpinan yang gemilang, periode berdirinya Imperium Islam yang sukses di berbagai aspek, mulai dari aspek teritorial, politik, ekonomi, pendidikan hukum,
sosial, budaya, sampai pada aspek agama Islam itu sendiri. Baik, langsung. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dalam masa pemerintahan yang cukup lama, yaitu sekitar 12 tahun, keberhasilan dibuktikan di mana beliau mampu meneruskan kegiatan ekspansi wilayah hingga berhasil ditaklukkan seperti Armenia, Tunisia, Siprus, Rades, Transosania, Tabaristan, serta sebagai wilayah yang tersisa dari Persia. Di samping itu, beliau berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian suplai air ke kota-kota, membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, termasuk perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga memprakarsai pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran, dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Next. Sebelumnya itu ada tipu. Ternyata itu masa pemerintahan Umar bin Affan. Baik, langsung saja pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau berkuasa kurang lebih 6 tahun. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk perkembangan kebudayaan Islam pada saat itu. Namun berangkat dari masalah ini, maka pada masa-masa pemerintahan selanjutnya, timbullah faham-faham keagamaan seperti Khawarij, Syiah, dan sebagainya yang memberikan dampak terbukanya dunia cakrawala pemikiran umat Islam. Baik, terima kasih telah menonton. Channel saya. Semoga bermanfaat ilmu yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah kata maupun ucapan yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.